Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ilham Setiadi dari kelas sipil 4A Banjarmasin, dan kali ini saya akan menjelaskan materi dari rekayasa lingkungan, yaitu sistem plumbing. Sistem plumbing, perpipaan. Sistem plumbing adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing harus dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri. Dalam rangka penyediaan air bersih, baik dari kualitas dan kuantitas serta kontinuitas, maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian-bagian lain dalam gedung atau lingkungan sekitarnya. Jaringan pempipaan plumbing dan sanitasi. Bangunan gedung pada umumnya merupakan bangunan yang dipergunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatannya agar supaya bangunan gedung yang dibangun dapat dipakai, dihuni, dan dinikmati oleh penggunanya. Perlu dilengkapi dengan prasarana lain yang disebut prasarana bangunan atau utilitas bangunan. Utilitas bangunan merupakan kelengkapan dari suatu bangunan gedung agar bangunan gedung tersebut dapat berfungsi secara optimal. Di samping itu, penghuninya akan merasa nyaman, aman, dan sehat. Hal umum sistem instalasi plumbing adalah sistem air bersih, diambil dari sumber air tanah berupa sumur air dari deep well. Ini masuk ke tangki penampungan yang berfungsi sebagai tangki pengendap lumpur. Pasir yang terbawa dari sumur air dan dari roof tank dialirkan ke seluruh instalasi bangunan dengan cara gravitasi. Sistem air kotor dan air bekas. Untuk limbah air kotor yang berasal dari toilet dan bangunan-bangunan penunjang masuk langsung ke septic tank yang disebut berdekatan dengan bangunan tersebut dan masuk ke dalam tangki resapan serta overflow diarahkan ke saluran terdekat. Alat-alat pendukung plumbing antara lain pipa besi tulang, pipa PVC, pipa tembaga untuk pipa air panas. Pipa ini tergantung dari jenis bangunan dengan suatu tekanan tertentu sesuai dengan besar dan tinggi bangunannya. Ukuran yang sering digunakan adalah diameter setengah, diameter 2. Untuk rumah tinggal biasanya menggunakan diameter setengah sampai dengan 6 untuk bangunan tinggi. Alat-alat plumbing yang merupakan permulaan dari sistem pembuangan dari instalasi dapat berupa keran, kloset, wastafel, urinoir, bidet, bathtub, shower, dan lain-lain. Alat plumbing dari keran dapat berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan air dan juga alat plumbing lain untuk mengalirkan air yang sudah dipakai. Langkah membuat plumbing. 1. Harus menyesuaikan dan memahami betul keselarasan antara denah hunian, denah plumbing, dan diagram isometrik beserta perkiraan air bersih yang dibutuhkan supaya lebih mudah memahaminya. Pertama adalah perkirakan jumlah penghuni, perbandingan luas lantai yang efektif dikali luas bangunan, perhitungan pemakaian air bersih dengan cara jumlah penghuni dikali pemakaian air bersih rata-rata per hari. Setelah semuanya denah dan perhitungan sudah jelas, maka selanjutnya yang diperlukan disiapkan untuk membuat plumbing adalah menyediakan semua peralatan dan perlengkapannya. Contohnya pipa sambungan pipa yang telah diterapkan HAS S294 adalah pipa galvanis, pipa UPVC, dan pipa VRR. Penyambungan pipanya adalah soket, elbow, bend, T-stock, ridas elbow, ridas soket, barrel union, dop, plug, stop keran, dan lain-lain. Cara penggunaannya adalah menggunakan lem perekat khusus untuk pipa. Pompa macam-macam seputar pemasangan instalasi yang sering dibutuhkan adalah GTW, ground water tank, roof water tank, sand filter, dan P-booster, carbon filter. Instalasi deep well yaitu alat untuk pengeboran dan alat material lainnya seperti pencucuran kolom, pancuran tanaman, pantry, janitor, bak cuci tangan, pancuran mandi, kloset, dan lain-lain. 3. Tips pemasangan instalasi plumbing untuk penyediaan air bersih. Pemasangan instalasi plumbing di dalam rumah, langkah pengaplikasiannya setelah pemasangan bata selesai. Untuk pemasangan plumbing di luar, sebaiknya dikerjakan setelah plesteran selesai. Pemasangan instalasi plumbing melalui plat duct kolom beton balok sebaiknya dipasang secara sparing
sebelum proses pengecoran dilakukan. Instalasi plumbing yang telah selesai dipasang pada posisi yang tepat harus segera ditutup dengan dop plug yang kuat. Siogyanya, menghindari kenik belokan pipa plumbing dari daerah pembakaran. Posisi instalasi plumbing yang diletakkan di kamar mandi lebih baik disesuaikan dengan sanitizer. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.